Telah putus. K. Pakai K tadi. Kalau memutus mungkin baru bagus di Indonesia. Ini telah putus kamu. Iya. Sesungguhnya kami telah putus kamu. Kalau kita pakai memutus tadi baru bagus ini. Kami telah mengutus semua baru bagus. Kalau mengutus pakai putus. Lanjut B. Al-Haqqi, kebenaran. Lagi perkataannya inna, Sesungguhnya na, kami arsalna, telah mengutus ka, kamu bi, dengan al-haqqi, kebenaran. inna arsalna ka bil haqq. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran. Inna na arsalna ka bi al-haqqi. Inna arsalna ka bil haqq. Inna sesungguhnya kami arsalna kami telah utus kamu dengan al-haqqi kebenaran. Inna arsalna bil haqq. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran. Terus lanjut. Inna sesungguhnya kami arsalna kami telah utus kamu bi dengan al-haqqi kebenaran. Inna arsalna bil haqq. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran. Iya, terus Inna sesungguhnya kami arsalna kami telah utus kamu bi dengan al-haqqi kebenaran. Inna arsalna bil haqq. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran. Inna sesungguhnya kami arsalna kami telah utus kamu kamu bi dengan al-haqqi kebenaran. Inna arsalna bil haqq. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran. terus lanjut ya, Rian. Inna sesungguhnya kami arsalna kami telah utus kamu bi dengan al-haq kebenaran. Inna arsalna bil haqq. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran. Terus masih ada Pak, sekarang Pak. Nah, sekarang sama. Inna sesungguhnya arsalna. Nah, innanya pakai apa? Inna sesungguhnya kami arsalna kami telah utus kamu bi dengan al-haqqi kebenaran. Inna arsalna bil haqq. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran. Bagus. Nah, itu berapa dua kata lalu? Kata.
Lanjut di bawah ke penggalan 2A-nya. Basiron sebagai pembawa berita gembira. berita gembira. Wa Naziron Sebagai pemberi peringatan. Kita gabung. Basiron Sebagai pembawa berita gembira. sebagai pembawa berita gembira. Wa Dan Naziron sebagai pemberi peringatan. ulangi lagi perkataannya. Basiron Sebagai Siron pembawa berita gembira. sebagai pembawa berita gembira. Wa Dan Naziron sebagai peringatan. Basiro wa Naziro Sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Basiron sebagai pembawa berita gembira. Wa dan Naziron sebagai pemberi peringatan. Basiro wa Naziro sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Sebagai pemberi peringatan. Terus lanjut. Ya, silakan. Basiro sebagai pembawa berita gembira. Wa dan Naziro sebagai pemberi peringatan. Basiro wa Naziro sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Iya, terus lanjut. Ya, silakan Ibu. Cun. Basira sebagai pembawa berita gembira. Wa dan Nasira sebagai pemberi peringatan. Basira wa Nazira sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Iya, terus kembali perkataannya. Basiron Naziron. Ya, Bu. Menggabungkan Basiron disatukan dilebutkan ke wow. Basiro wa Naziro. Ya, bagus. Lanjut, bisa ada, Bu? Ya, silakan. Basyiron sebagai pembawa berita gembira. Wa dan Naziron sebagai pemberi peringatan. Basyiron wa Naziro sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Iya, bagus. Silakan. Yang satu. Basiro sebagai pembawa berita gembira. Wa dan Naziro sebagai pemberi peringatan. Basiro wa Naziro sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kata gini, betul. Basiron, perkataannya Basiron. Naziron. Terus itu berapa perkataan bagus? Tiga. Lanjutkan untuk yang ketiganya. Wa Dan la tidak. Terus alu. Dia Terus alu. Kamu. Kamu.
yang hijau, yang hijau. Kan kalau berwarna tuh merah lah, kamu artinya. Yang hijau itu apa artinya? Nah, I. Yang hitamnya? Tanya. Kamu akan ditanya nanti selalu. Mungkin bawah. An. Kita palingkan tentang itu. Arti dasarnya an apa bu? Nah dari kita palingkan tentang. Nanti kita pakai penggabungan tentang. Terus ashabu. Penghuni bisa, penduduk bisa, warga bisa lah. Sebagai penghuni. Al-Jahimi. Jahanam. Jahim. Maka pakai neraka. Kita ulangi lagi perkataannya. Wa Dan la tidak tus'alu. kamu akan ditanya An tentang ashabu penghuni al-jahimi. neraka jahim. Kalau ada yang garis bawah, jahim sama jahim. Wa Dan la tidak tus'alu. kamu akan ditanya An tentang ashabu penghuni al-jahimi. neraka. Kita ulangi lagi perkataannya. Wa artinya Wa dan la tidak tus'alu. kamu akan ditanya An tentang ashabi penghuni al-jahimi. neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Sekarang bacanya di buku baru. Wa la tus'alu tus'alu an ashabi al-jahimi. al-jahimi Wala tus'alu an ashabil jahim. wala tus'alu an ashabil jahim. Sekarang akan yang susah apa yang ya bu? Yang alif. Sekarang ya. Wa dan la tidak tus'alu. Kamu akan ditanya
lanjut. Ya, silakan Bu. Kemudian. Wa dan la tidak. Terus kamu akan ditanya an tentang ashabi penghuni al jahimi neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Iya, bagus. Lanjut. Ya, ini silakan. Wa dan la tidak. Terus kamu akan ditanya an tentang ashabi penghuni al jahim neraka. Walatus anu an ashabil jahim, dan tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Iya, bagus. Lanjut. Apa? Wa dan la tidak. Terus kamu akan ditanya an tentang ashabi penghuni al jahimi neraka. Walatus anu an ashabil jahim, dan tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Iya, bagus. Lanjut. Ya, apa tadi? Wa dan la tidak. Terus kamu akan ditanya an tentang ashabi penghuni jahim al-jahim neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Iya, bagus. Nah, itu berapa jumlah kata apa, Bu? 6 kata. Sebelum kita gabung, kita akan sampaikan ya. Tolong dicontohkan lagi perkataannya. Inna, Sesungguhnya na, kami arsalna, telah diutus bi al-haqqi, kebenaran basiron sebagai pembawa berita gembira wa dan naziron sebagai pemberi peringatan, wa dan la tidak alu kamu akan ditanya an tentang ashabi penghuni al-jahimi. neraka. Sekarang kita gabung di penggabungan keseluruhannya. Halo, Bu. Halo, Bu. Bahasanya Ibu. Ya, mulai. Inna. Sesungguhnya Na. kami Arsalna. telah diutus Ka. Bi. dengan Al-haqqi. kebenaran Basiron. Sebagai pembawa berita gembira. Sebagai pembawa berita gembira.
wa dan naziron sebagai pembawa peringatan. kalimat yang terakhir wa Dan Peringatan. kita ini dulu la tidak terus alu kamu akan ditanya. an Tentang ashabi penduduk, penghuni, al jahimi neraka, siapa apa siapa ini kita kembali ke teori kalian yang pertama tadi sesungguhnya kami telah mengutus kamu dengan kebenaran. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran. Sebagai pembawa berita gembira. Dan sebagai pembawa peringatan. Sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa berita peringatan. Dan tidak kamu akan ditanya tentang penduduk, penghuni neraka, dan kamu tidak akan ditanya tentang penduduk neraka. Ini ibu-ibu ya Pak, bapak sekelompok, ibu sekelompok. Bapak bacain dulu, ibu baca hati dari bagian. Siap Pak? Siap. Siap Bu? Mulai 1, 2, 3. Inna Sesungguhnya kami arsalna kami telah mengutus kamu bi dengan al-haqqi kebenaran. inna arsalnaka bil haqq Sesungguhnya kami telah mengutus kamu dengan kebenaran. basira Sebagai pembawa berita gembira. wa nadhira Sebagai pemberi peringatan. basira wa nadhira Sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. wa la
tiga. Inna Sesungguhnya kami telah utus karena kamu dengan kebenaran. Inna arsalnaka bil haqq. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran. Basira Sebagai pembawa berita dan Nazira. sebagai pemberi peringatan. Basira wa Nazira. Sebagai pembawa berita dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Dan tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Terus ini yang berani surang dan apa? Yang berani surang anti tajo. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Terus ya silakan Bu. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Terus saya Bu. Ada Bapak silakan. Ya Bu. Ya silakan. Ya. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak akan ditanya tentang penghuni neraka, Dan tidak dan tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Terus lanjut. Masih ada Bu. Ke Bapak. Ya silakan. sesungguhnya kami telah utus dengan kebenaran. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Bagus. Lanjut. Masih ada Bu. Atau sekarang. Sesungguhnya kami telah utus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak pula kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Dan tidak kamu akan ditanya tentang tidak kamu akan ditanya tentang penghuni neraka. Ya bagus. Masih ada Pak? Tidak. Apa ini?
isim, fiil dan huruf. Isim itu artinya Kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata yang tidak bisa berdiri sendiri. yang kita kaji sekarang isim. Apa tadi isim itu? Kata benda, Ciri-cirinya ada alif lam di awal. Alif lamnya tidak berbaris. Al kita berbaris tidak alif. Artinya tidak berbaris itu. Kita as-sholata al-muqimuna. Kan ada alif lamnya itu. Nah, berarti apa namanya itu? Isim. Isim itu artinya kata benda. Nah, kita lihat di ayat tadi, buka ayat tadi. Nah, jadi dulu di baris pertama. Baris pertama ada enggak alif lam di awal? Ada ya. Nah, ada. Nah, di situ ada enggak alif lam? Ada. Apa tuh? Nah, berarti itu i. Nah, isim itu. Isim. Kemudian bawah sini ada yang alif lam di awalnya. Baik. Di situ ada. Di situ Wa itu yang isim dengan tanda alif lam. Dengan tanda alif lam. Itu lihat ke buku isim kembali. Tanda pertama alif lam. Tanda kedua apa katanya? Ada tanwin. Di mana letaknya? Kalau alif lam letaknya awal, di awal. Kalau tanwin akhir. jadi kalau ada tanwin di akhir. Tanwin itu apa itu? Baris dua. Semacam an, in, un, tantin, kun, santin, kun. Iya. Muhitun ada enggak tanwinnya? Ada. Hijau kan itu bedanya. Zulumatin. Ada. Yang baris-baris di akhir itu adalah isim. Sim. Lihat kayak tadi. Kayak tadi. Tulisnya dua-dua ya tuh. Ada enggak di siku yang tanwin akhir? Yang mana tuh? Siron, siron. Dua-dua isim. Sim. Nah, apa lagi? Naziron. Kan ada tadi dijauhkan apa? Isim. Kan ada tadi. Nah, itu di cukup mengisinya saja buku 1 sampai buku 7. Ini kan buku 7. Kebanyakan edisi itu sudah tersedia di situ untuk mengisinya. Itu pandai surang sih. Kepandainya sebanyak A yang mengisi. Nah, ada lain yang baris yang tanwin. Yang mana? Ada itu. Yang enggak. Maksud itu yang nomor 3. Yang nomor 3. Jadi isim itu yang ketiga cirinya didahului oleh huruf jar. Ini betul itu. Didahului oleh huruf jar. Lewat huruf itu. Baik. Nampak di layar bersuri. Nah,
Kenapa baris itu? Nah, apa bacanya? Bi. Nah, bi. Minggu besok bi itu. Sebulan dia lain bi ya. Yang bagian kapan? Ba itu yang pertama tindak baris. Itu maksudnya ba. Yang kedua kalau baris di atas ba ya. Jadi tindak barisnya itu bacanya ba. Ba baris di atasnya bacanya Ba. Nah, kalau di bawah Bi. kalau di depan Bu. Nah, kalau dua bunya Bun. enggak, kalau dua bunya bu. Ya. Ada pun bunya dua, bukan barisnya dua, beda aja. Bu. Nah, bedakan baris, huruf, kata, kalimat, alemnya, paragraf, apa semacam itu kan beda itu. Nah, ketika ditanya baris, barisnya juga. Nah, jadi kalau dua banyak apa bacanya? Baba. Kalau dua binya? Bibi. Kalau dua bunya? Bubu. Kalau dua barisnya di atas? Bun. Ban. Di atas? Sebenarnya masalahnya waktu itu ngerti. Cuma mandangan aku tuh mandangan pertanyaan itu yang sebenarnya ngerti kan? Cuma mandangan pertanyaan itu apa sebenarnya? Buat kira ditanya orang, saya ada kompor, saya ada di atas si kuaninya. Nah, jadi kalau baris bawah dua apa bacanya? Barisnya bin. Kalau baris dua di depan? Bun. Kalau bunya dua? Bun. Kalau B-nya dua? Jadi yang rujaknya itu B. Nya katanya tidak boleh oleh rujak. Berarti kok kalimatnya contohnya wabil yaumil akhir. Ma yang berujaknya bi. Ma yang isimnya al-yaumi. Dikatakan rujak itu adalah baris akhir dari kata sesudah rujak itu menjadi di bawah. Aturannya al-yaumu, isim itu baris akhirnya harus di depan. Al-yaumu. Tapi apabila dimasuki oleh huruf jar di antaranya bi menjadi bawah jadinya al-yaumi. Allahu harus di baris depan itu. Allahu harus baris depan masuk bi. Billahi. Tidak ada bilah. Kalau ada huruf jar itu harus baris depan. Allah, al-kitab, alhamdu. Nah, baris depan itu. Jadi dimasuki huruf jar menjadi baris. Nah, yang dimasuki huruf jar itu isim. Nah, isim namanya. Nah, jadi yang pertama bi, yang kedua apa? Fi. Fil ardi, huruf jarnya yang mana? Fi. Nah, yang isim al-ardi. Capek dapetnya. Kalau didagang kalimatnya dulu ada capek ketika. Yang ketiga apa huruf jar itu? Au kasayibin. Ma yang huruf jarnya? Sayibi. Yang isimnya? Sayyibin. Yang kafe min itu sebenarnya min. Nah, kalau ada disambung baru mina ya, minanas. Jadi kalau yang huruf jar itu min. Yang isimnya? Kalau dadu minnya jadi an-nasu. Nasi. Nah, apa lain? Yang kelima? Ala. Yang keenam? An. Namsin. Namsin di bawahnya. Yang ketiga? Hatta. Hatta matlai jadi bawahnya. Yang kedelapan? Lali. Ke li contohnya lil malaikat. Yang jali ke yang ke-9 Ma'asobirin ama jadi bawah. Yang ke-10 Ila
samai. Ila samai. Nah, ini jar as-samai itu isim. Jadi barang saja sabur. Nah, ini kita jadi di situ ada ndak yang ujar di situ. Jadi buku tadi itu, buku isim tadi, buku cara itu. Nah, jadi di buku belajar ada ndak ujar di situ? Yang ujar di itu ujar. Di huruf jar. Huruf jar. Ya. Itu. Nah, berarti isimnya yang mana? Al-Haqi. Berarti Al-Haqi itu ada dua tandanya. Tandanya isim itu ada dua. Yang pertama alif lam, yang kedua nah didahului oleh huruf jar. Tandanya. Di ada dua tandanya. Alif lam ya. Huruf jar. Jar ya tandanya. Dari bawah ada enggak lain? Huruf jar. Ada enggak? Nah, an huruf jar kan? Nah, huruf jar. Huruf jar itu. Huruf pendek aja singkatkan saja. Kalau lapang, lengkap. Rendah apa saja huruf jar. Nama yang isimnya? Al-Hadi itu isim juga terletak sesudah hujan. Alif lamnya tak ada, tandanya tak ada, tapi ini isim karena terletak sesudah huruf jar. Ini suaranya pakai apa itu? Pakai tanwin, pakai alif lam, tapi posisinya sekarang tidak membolehkan dia pakai alif lam, tidak membolehkan dia pakai isim sekarang. Nah, jadi kita lagi kata dalam bahasa Arab ada yang pertama Isim. yang kedua Fi'il. yang ketiga Huruf. isim itu artinya fi'il, huruf. Isim itu ciri-cirinya yang pertama, yang kedua tanwin di akhir, yang ketiga didahului oleh huruf jar. Bukan ada huruf jar, didahului oleh huruf. Nah, kalau belakangnya ada apa tuh? Dari belakang. Kalau jauh jaraknya enggak. Jadi didahului. Atau sebelumnya ada huruf jar. Nah, kalau ada itu diulang sampai yang betul-betul dapat. Itu gunanya buku isim itu jadi UPS-nya. Mencarinya di dalam buku belajar, latihannya di buku belajar, pemilihannya dari buku isim. Nah, kemudian tarik ke bawah. Nah, itu apa artinya? Apa artinya? Kalau ada baris ya. Itu apa bacanya? Apa artinya? Kenapa dipanggil itu tidak mundur, Pak? Itu apa bacanya? Apa artinya? Apa? Dia berkata. Pandai nanti baca tidak mundur. Tanda-tanda nampak. Itu apa bacanya, Pak? Artinya apa? Tidak bisa. Itu apa bacanya? Apa artinya? Ada kalau, ada mengapa. Kan kalau dia mengapa dia. Dalam ayat tadi yang kita pakai apa? Mengapa. Itu apa bacanya? Ayatul. Tanda-tanda ayat jadi tanda-tanda ini. Apa bacanya? Apa artinya? Orang-orang yang. Apa bacanya? Bil. Berarti kenapa
dia baris bawah? Ada tidak yang membawakan kaki atau Masuk jar. kakinya membawakan takbir. Tapi untuk berarti yang menjadi berpola bil hak kalau berarti itu dengan Kebenaran. benar boleh, kebenaran boleh. Bisa tuh pandai gitu. Pokoknya kayak jadi guru kan, Amin. jadi dosen. Kayak diutus ke berbagai kampus, ke berbagai kantor, ke berbagai perusahaan. Amin ya Rabbal Nah, alamin. sistemnya lagi bangun bro. Nah, itu di situ ada. Yang insyaallah ibu sudah ke buku apa lagi bro? Buku 8 itu udah pakai. Yang dari buku 1 sampai buku 7 kami UN nanti keseluruhannya. Yang karena itu terjadi pembaharuan setiap apa, dan ini alhamdulillah sudah di tahap ya agak lumayan, tidak banyak korban lagi. Kalau di buku itu pakai baris ya, pakai baris ya, pakai baris. Nah, kok barisnya kita hilangkan. Jadi semua jual anak sepeda kan, nah, pakai roda batu, ya, pakai roda batu dia kemari panjang. Nah, misalnya pakai roda batu, nah di tangga namanya tulis. Iya, tangga roda batu. Aku lewat tangga roda batu ya bro. Ini tangga roda batu. Aku pakai roda batu ya tapi. Nah, jadi yang apa dibuatkan khusus dari buku 1 sampai buku 7. Nah, yang buku 8 itu langsung pakai itu. Nah, itu gratis. Yang buku itu. Dan untuk pelengkap. Kok ngaku sih lah, itu juga boleh 2 buku dan pakai ya boleh ngaku sih mana itu gitu. Nah, kemudian sudah itu kalau bisa misi ke apa? Apa bacanya? Aku garis bawah akhirnya itu karena doa itu an ashari kan bisa baca. Apa artinya? Penduduk ini. Itu apa bacanya? Ya, lengkap-lengkapnya apa? Yuqinuna. Apa artinya juga? Kayu yang jauh di bawah. Kayu jauh bawah kan? Karena ada dulu di pemerintahnya. Apa bacanya juga? Mereka yakin. Artinya? Mereka yakin. Jenis katanya tahu enggak? Jenis katanya? Pilnya pil apa kalau apa? Pil? Mutari. Kita hebat mah. Kok tinggal mampu itu dengan iklankan saja. Itu ada jenis kata, ada artinya, ada membacanya. Sekarang isinya apa? Itu yang jadi masalah. Ada orang yang sibuk irama saja, bajadi di irama. Ada yang sibuk menterjemah saja, kalau bajadi di menterjemah yang malam sore. Ada yang sibuk taksin saja, kalau sibuk di taksin saja. Tapi isinya itu kan, nah itu dari bahan itu, dari isi ada tentu. Nah, jadi harus sampai ke isinya itu. Kita perlu bacanya bagus, iya pelajari. Kita perlu terjemah, iya dipelajari. Tapi ujungnya tuh apa isinya? Karena Al-Quran itu kan jadi hutan, menjadi betul. Tentu isi banyak kan. Tapi jalurnya supaya itu memang harus bagus bacanya dulu, harus bisa terjemahnya dulu, nah, baru bisa dijelaskan. Nah kini orang dijelaskan saja tanpa tentu bacaan, tanpa tentu artinya, nambahlah kata bawah itu. Nah, makanya bocor sepanjang jalan. Nah, ini artinya 1, 2, 3. Sesungguhnya kami adalah mengutusmu dengan kebenaran.
utus kamu jadi mengutus kamu jadi mana lama nanti bunyinya itu. Sesungguhnya kami telah utus kamu engkau jadi dengan kebenaran. Kami itu siapa? Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad. Allah. Jadi ya yang kami itu Allah. Yang kamu itu siapa? Muhammad. Itu apanya? Jadi nggak bisa diartikan sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan benar, dengan kebenaran. Jadi kalau udah capek itu mencari kata ganti itu, jadi lain-lainnya jadi sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan benar. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan benar. Fungsinya apa? Untuk memberi kabar gembira. Apa itu? Memberi kabar gembira. Dan memberi Peringatan. Fungsinya di antara sekian fungsi ada dua. Dan Al-Quran juga itu fungsinya di samping Quran, di samping Furqan, di samping Bayyinah, Asyifa juga sebagai basyirah wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi Peringatan. Peringatan. Kau perlu, kau isinya sih kau Bu, yang diceritakan ke kawan dulu. Nah, kawan. Dia kawan tuh langsung gabung aku. Nah, jadi apa dia? Iya, dia langsung jawabannya. Jadi Nabi itu, Rasul itu sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi Peringatan. Al-Quran juga begitu. Kabar gembira itu apa? Iya. Kalau kamu kerjakan yang baik-baik ini, kamu akan masuk surga. Amin. Kamu akan dapat husnul khotimah. Kamu Amin. akan sejahtera dalam kehidupan ini, dalam apa ini. Hatimu akan tentram. Amin. Jiwamu akan tenang. Itu kabar-kabar gembira. Kabar-kabar gembira itu. Jadi Nabi itu fungsinya dan diutus oleh Allah. Kabar gembira. Nah kalau di ayat itu wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum tajri Min tahtihal anhar khalidina fiha. beri kabar gembiralah, kan Nabi Muhammad yang disuruh itu. Dan beri kabar gembiralah orang-orang beriman dan beramal. Jadi kalau nyala beriman yang beramal soleh, beri kabar gembira. Nah jadi fungsi Nabi itu beri kabar Gembira. Nah, makanya aku akan kalau rajin sholat berjamaah pahalanya subuh itu, kalau rajin baca Quran subuh itu, kalau pandai menterjemah akan seperti itu, kalau ngerti isinya akan seperti itu. Apa dia kabar-kabar gembira? Jadi kabar gembira. Sebaliknya wanaziro dan Memberi peringatan. itu maksudnya kadang-kadang mau peringatan buat tapi taksian kadang-kadang bagi buat takbir begitu. Jadi tapi kalau kita kira tidak sholat namun untuk berjemaah, tidak namun seakur nanti waktu kematian akan serupa itu, nanti di alam barzah akan serupa itu, nanti di perang masa akan serupa itu. Kalau tidak namun awak berdakwah menyampaikan ke kawan-kawan akhirnya akan serupa itu. Nah itu diberi peringatan. Nah, makanya kadang kan ada apa yang mereka birakan lagi, membuat takbir lagi. Nah, paham aku itu? Itu yang disuruh Allah. Ada yang hilang? Enggak. Apa? Gua ketidiam suara. Ya, baru karena aku isi juga. Nah, aku dah taruh juga ketidiam lagi. Aku yo perhatian kau sebentar aja kita jalan ketidiam. Nah, karena isinya itu supaya orang paham sebetulnya dia apa. Nah, untuk itu Bapak Ibu, jadi harus yang diutus tadi siapa itu? Nabi. Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad. Nah, ini persoalannya Nabi Muhammad itu dia sudah datang lagi. Enggak, apa enggak? Lama meninggal. Meninggal. Dan ini di zamannya Nabi Muhammad untuk di zamannya. Dan untuk yang berikutnya itu tinggalkan Quran dan ditinggalkanlah pewaris itu ulama dia punya itu.
Nah ulama itulah yang akan melakukan bagi kabar gembira, bagi peringatan itu ulama. Karena ulama warasatul Anbiya itu pewaris Nabi. Nah kini lihat ada ulama datang sini untuk melakukan ke. baik Lima risiko itu iba Mah ada ulama datang. Gua usah tanggung baru. Karena ada ulama yang tidak ada ulama untuk bersolat, usah tanggung kemai. Kan ulama itu tugas ulama kan? Itu tugas ulama kan? Nah ulama itu tidak ada. Nah, kalau tidak bangkit gitu, itu bahkan tidak ada orang yang apa lagi. Jadi, iya, lagi datangnya. Itu minyak lah dulu kantunya, tidak di masa ini kan? Ini lah dia dari kantunya. Lantai yang big Itu beda ya. Namun nanti mau sampaikan orang sekarang sibuk bertengkar dengan sunnah-sunnah kecil, tapi lupa dengan sunnah besar. Nah, tapi kalau sunnah besar ini yang kita jaga, maka sunnah-sunnah kecil tidak perlu dipertengkarkan, dia akan selesai dengan sendirinya. Ini sunnah besar itu yang dihilangkan oleh umat Islam itu. Nanti kita bicara apa sunnah besar, apa yang sunnah kecil. Ya, jadi aturannya Nabi lah meninggal. Nah, tapi dia Nabi waktu nyokap meninggal itu selalu umat, kan itu apa itu? Umatku, as-sholat, Anisa, kan itu waktu nyokap meninggal itu. Tolong itu diperhatikan, tolong itu dia bapak. Nah, jadi bapak ibu harus ada. Nah, ini bapak ibu datangkan ulama ke tempat awak supaya apa? Kalau tidak awak datang ke tempat ulama itu. Kalau tidak dia bisa ada dua tu datang kemari. Itu betul Nah, sekarang datang ke tempat imam dua bapak itu. Karena itu akan dijelaskan ayat itu per ayat akan dijelaskan. Hamba membongkar apa itu pemahaman yang tertanam dalam pikiran setiap orang. Bisa waktu beraja-beraja itu, maka bisa itu yang berdobrak gitu. Hampir semua umat itu beranggapannya tidak bisa. Dan ustaz-ustaz pada umumnya pada tujuan dia jangan maka tentu di awal di pesantren dulu khusus mengaku ke payah aja. Itu nanya apa kan. Nah, jadi ustaz-ustaz pun tidak berani untuk menjajah, kalau tidak yakin yo jamaah itu bisa. Dan jamaah itu yakin pula ya dah bisa ada. Nah, kata Allah, aku menurut sangkaan hamba aku. Jadi kalau lagi prediksi, lagi sangka-sangka, awak tak bisa, tak apa, itu betul-betul tak bisa. Allah tinggal mau kian dari itu. Tapi kalau kita yakin bisa, lalu berjuang, berdoa, segala macam, buatkan tekad, itu bisa. Tadi saya isim saya lah ngerti, macam kita tunduk saya lah bisa. Itu belum berapa sekali seminggu rajanya tak bisa. Boleh ikut kalau tiap hari nanti belajar itu. Nah, sudah itu menjadi bisa untuk belajar kitab kundur. Bisa sekarang. Dibacanya ayat di imam di depan, ayat sajadah ke ayat apa kalau dibaca di imam, awak nikmat nanti mengikutinya. Akhirnya dia tak tahu artinya imam membaca ayat kan, awak tak tahu artinya, awak kan nganggur itu. Sambil nunggu imam selesai baca ayat, awak bisa mikir lah yang kayak gue sudah. KPK pasar dulu atau kemain cuci itu. Sialan ke diajak gue. Bebo. Jalankan ke dia dulu. Jalan ke dia. Jalan ke dia. Allah, jalan. Pinjamkan campana jalannya. Boleh jadi jalan. Boleh sudah jalan. Iya lah sampai itu. Itu dia terima yang buat tu dah jadi jalan ketiga. Ya, ini tetap dijalankan. Tapi kita cari waktu yang bagus yang untuk menjalankannya itu. Ketika konsentrasi itu bagus ya. Kalau tidak
rencananya sedekah 5.000, tension 100.000 juga. Karena kita tidak mengalah, payah dia mencari malah binti 100.000. Buat surat 5.000, salah agian 100. Jadi minta ke musola wajib alah. Ya? Kalau terjadi model itu tuh ada kok. Latihan 100.000 atau ada? Ledak menyesal. Gimana? Jadi Bapak Ibu kita alhamdulillah itu kalau nampak tanda-tanda dari Bapak Ibu. Sungguh-sungguh berhajat sungguh. Ambu hanya setelah gua ajak, aku kembali ke orang tu tadi. Orang tu yang akan menentukan dirinya. Orang ambukan betul-betul, ambukan video takana lah, ambukan lah. Itu kan dibanding orang tu. Karena kenapa? Karena di ujungnya itu la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama. Dalam agama. Tapi dia tahu perlu mengajaknya perlu dulu. Perlu dia diajak, perlu dia tahu, perlu dia bukan. Setelah itu, dikembalikan kepada dirinya. La ikroha fiddin. Karena ujungnya kan jadi itu. Makanya ke depan itu ambo akan apa boleh lah. Soalnya sangat ambo dia tahu lah sekian lama saya nyambung majak sekian lama. Akhirnya masing-masing yang akan menentukan ya awak ya dakwah singgung biasanya ya singgung saja. Awak sekali seminggunya ya sekali seminggu saja. Awak apa ya diserahkan tadi kapo itu. Ujungnya wala tusalu an ashabil jahim. Dan kamu tidak akan ditanya tentang penghuni neraka. Kalau kata aku di perjalanan akhirnya masuk neraka apa semacam Muhammad, kamu tidak akan ditanya tentang penghuni neraka. Itulah urusannya orang lain. Kenapa? Kamu sudah berdakwah, kamu sudah sampaikan. Nah, itu di situ kita baca jalenya. Itu kita baca jalenya. Nah, itu sebenarnya ibu harus jadi Nabi Muhammad. Dia Nabi Muhammad tak ada, sebenarnya Bapak Ibu harus jadi ulama. Nah, ulama itu kalau kita tuh masuk Nabi din, yang tingkatan ulama itu masuk din itu. Saya itu di zaman. Itu kan itu dan ulama-ulama. Ulama dan ulama selesai tanggung. Mau ulama kok dia tak ada turun ke apa? Turunnya ceramah, alanya ketika turun. Daklenya mengajarkan pada tugas selama aku mengajarkan yang pandai baca jadi pandai baca, yang pandai terjemah jadi pandai terjemah, yang pandai memahami jadi pandai memahami. Itu tugas ulama. Kan ada poin pada dulu itu yang kita kaji. Nah, jadi itu bahwa kalau ulama itu keilmuannya dalam. Mereka macam ilmunya itu ada, kemudiannya punya apa namanya itu, model Buya Hamka lah, Buya Hamka itu Abdul Somad itu ulama itu dalam ilmunya dalam. Aku tuh akan untuk dia tidak ada ulama itu saja. Kalau tidak aku kan dulu model apa itu. Bawa. Itu gara-gara tidak ada itu yang berpikir dari dulu. Dari dulu itu mau pikir itu mau merenung. Ternyata itu di jawaban Allah memberi jawaban setiap ada orang memikirkan sesuatu. Allah memberikan jawaban. Jadi batang itu kan dipikir di orang tu. Baralah kecepatan matahari itu berputar. Bara jarak bumi jo matahari. Bara jarak itu. Orang yang bersungguh-sungguh memikirkan itu diberi jawaban oleh Bapak. Sehingga bisanya menentukan bila itu terjadi gerhana, bulan gerhana, tanggal bara, jam bara, daerah mayang kegelam untuk 10 tahun yang akan datang, untuk 20 tahun yang akan datang. Kenapa dia bersungguh? Dia memikirkan itu. Nah, dan alhamdulillah, Ambo dulu itu terpikir itu tadi. Nah, dia terpikir tadi itu akhirnya ada jawaban. Jadi rupanya kalau terpikir akan ada jawaban. Nah, dia tidak dipikir-pikir, tak tiba je kan. Lah dicatat, tidak juga dipikir. Kalau dibaca, namun tidak dipikir. Ia tidak jawab. Jadi yang tak ada tu bisa jadi apa.
Nah, Bu. Ada Al-Maidah? Ada Pak. Oh, ada. Aku lagi sana. Iya, pastilah. Itu agak lain suasana Pak. Ada Al-Maidah, Bu. Aku ada Al-Maidah kita tutup kalau itu ya, Bu. Jangan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.